Wahabi adalah kelompok Islam Puritan yang suka menyesatkan, membid'ahkan, bahkan mensyirikkan dan mengkafirkan. Semua amaliyah atau hal yang dianggap tidak ada dalilnya atau tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sesat, dianggap bid'ah, walaupun itu sunnah dan dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang suatu yang sebenarnya mereka tidak tahu, lalu mereka mengatakan tidak ada dalilnya. Kalau misalnya ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan dalil dan hujjah sebuah amaliyah, mereka tetap tidak menerima. Mereka tetap menyumbat kuping dan telinganya, sehingga mereka tetap menuduh bid'ah, sesat, syirik, kafir, dan masuk neraka. Berikut ini tulisan yang sangat bagus dari kader-kader Muhammadiyah yang patut kita renungkan untuk beragama yang lebih baik dan tidak sepaneng. Sebuah tulisan dengan judul Mati Ketawa Cara Wahabi oleh Nurbani Yusuf dimuat di pwmu.co. Pak A.R. Fahrudin pernah ditanya, bolehkah sebelum sholat baca usolli? Beliau menjawab jenaka, boleh. Pencakan dulu juga boleh. Masih tentang Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah yang sangat fenomenal ini, ketika Buya Syafi'i Ma'arif dalam sebuah pidato berkelakar, Pak AR ini kok banyak merokok ya? Pak AR juga menjawab jenaka tanpa ekspresi marah atau tersinggung. Saya nggak banyak kok, cuma satu-satu. Gus Dur juga pernah berkisah tentang Pak AR ini. Gus Dur pernah bertutur bahwa orang Muhammadiyah ini, Pak Abdul Razak Fahrudin, pernah membuat ratusan orang NU menjadi Muhammadiyah dalam satu malam. Ketika itu Pak AR didaulat menjadi imam sholat taraweh di Masjid NU. Saat akan memulai sholat, dia bertanya, mau taraweh 2-3 rakaat atau 11 rakaat? Jamaah menjawab 2-3 rakaat. Lantas Pak AR mengimami dengan pelan dan tumaknina, bukan gaya ngebut seperti lazimnya tarawehan di masjid itu. Selesai 8 rakaat, hari sudah malam, jamaah rasa. Pak AR bertanya lagi, mau lanjut 2-3 rakaat atau 11 rakaat? Jamaah serempak menjawab 11 rakaat. Begitu gaya humor mati ketawa cara wahabinya Pak AR. Pernah juga Pak AR berpesan kepada Mendikbud Prof Yahya Muhaimin agar tidak kencang-kencang mengurus Muhammadiyah. Bukannya tak boleh serius, apalagi tak sungguh-sungguh. Kadang kita perlu tertawa agar tak sepaneng. Semacam kehilangan urat tertawa, serius amat hingga lupa tertawa. Tapi benarkah orang Wahabi kehilangan urat tertawa? Wayang kulit haram, piara ikan koi, piara burung, musik, perayaan maulid, mancing, pakai sarung, dan tak boleh makan gorengan, haram iftar dengan kolak pisang atau ketela, berorganisasi juga bid'ah. Alasannya karena semua tak ada uswah dari Nabi dan dalil. Tak perlu pula dipikirkan fatwa dua ulama panutan Wahabi, Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, yang menyebut bahwa Tuhan berserupa dengan Adam, punya muka, tangan, kaki, dan tinggi 60 hasta atau sekitaran 30 meter. Itu disebut dalam Majmu' Fatawa Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Dar Al-Afla Fatwa nomor 2331 halaman 368. Ini model mati ketawa cara Wahabi. Tak perlu ditanggapi serius, senyumin aja ketika ada seorang Wahabi menyebut bahwa wayang kulit itu haram.
Prof. Abdul Mukti buru-buru menimpali, wayang kulit adalah media dakwah yang efektif dan masyarakat. Tertawa adalah kebutuhan sebagian besar umat. Para umat sudah lelah, butuh rehat. Syukur bisa tertawa meski sejenak. Artinya tak perlu menunggu di surga untuk bisa tertawa lepas. Beragama dengan amat tegang alias sepaneng pasti bikin pikiran lelah, sebab semua dianggap musuh dan beban. Tak ada yang benar, semua salah dan harus diluruskan. Tak ada relaksasi meski sedikit. Yang ada cuma boleh dan tidak boleh, hitam atau putih. Tak ada kompromi. Tapi benarkah Tuhan tak bisa ditawar? Tapi Abu Nawas pernah menawar Tuhan. Dengan jenaka ia berkata, "Tuhan, aku tak pantas masuk surga, tapi aku tak kuat masuk neraka." Tak perlu marah dan baper dengan kenakalan Abu Nawas itu, lantas menghukumi dengan sesat, syirik atau lainnya. Apapun ditanggapi serius, termasuk ketika ada yang bilang bahwa Tuhan bukan orang Arab. Sebab memang Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk ciptaan. Jadi apa ada yang salah dengan pernyataan bahwa Tuhan bukan orang Arab? Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid pun pernah dibikin geragapan ketika hendak ngerjain Abu Nawas. "Aku ingin berak di masjidmu," kata Khalifah. Mendengar itu Abu Nawas tak tersinggung, marah apalagi menganggapnya penistaan agama. Dengan tangkas Abu Nawas menjawab pendek, "Duli tuanku, silahkan berak asal jangan buang air kecil." Kontan sang khalifah urungkan niat berak di masjid Abu Nawas, sebab hanya orang yang hendak mati saja yang berak enggak pakai pipis. Jadi bolehkah bersalaman usai salam setelah sholat? Boleh, sangat boleh. Habis sholat buang angin juga boleh, buka gadget juga boleh, ngopi juga sangat boleh. Tak perlu dalil dan contoh dari Nabi serta salafus soleh untuk buka gadget, ngopi dan buang angin habis salam usai sholat. Wahabi garis bahagia.